Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin, tanggal Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Beliau berumur 63 tahun. Situasi setelah wafatnya Rasulullah terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin, sempat kacau. Hal ini disebabkan Rasulullah tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum muslimin, kaum muhajirin dan ansor adalah dua kubu yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab setelah ia mengemukakan berbagai argumentasi. Setelah itu, ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat yang terpercaya, yaitu yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kedua, Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita bahas satu-satu untuk biografi dari Khalifah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman. Ibunya Ummu Khair dan ayahnya diberi julukan Abu Quhafa. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Abu Bakar As-Siddiq menyebut dirinya sebagai Khalifatir Rasulillah, yaitu pengganti Rasulullah. Ia menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, yaitu dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Yang kedua adalah biografi Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail, ayahnya Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Ia menyebut dirinya Khalifati Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ia memiliki julukan Al-Faruq yang berarti sang pembeda. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun, yaitu tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan sholat, yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Yang ketiga adalah biografi Khalifah Utsman bin Affan. Nama panggilan Utsman bin Affan adalah Abu Amr dan Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi Amirul Mukminin Dzun Nurain wa Hijratain. Ibunya bernama Awwa binti Quraisy. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diberitakan sebagai penghuni surga. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah di usia ke-70 tahun. Ia menjabat selama 12 tahun, yaitu dari 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi.
Ia diangkat sebagai Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau meninggal dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran pada hari Jumat tanggal 8 Zulhijjah 35 Hijriah pada usia 85 tahun. Yang keempat adalah biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendapat gelar Abu Turab dan karamahullah wajhah, keponakan sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari putri beliau Fatimah Az-Zahra, ia merupakan salah satu sahabat yang diberitakan masuk surga. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun, yaitu dari tahun 35 sampai 45 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib meninggal di usia ke-63 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij saat ia sedang mengimami sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan dan menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Nah, ini adalah prestasi-prestasinya. Yang pertama kita membahas tentang prestasi Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang pertama adalah menumpas kelompok pembangkang. Pada masa itu, beberapa suku yang menyatakan murtad dan membangkang, bahkan ada yang menyatakan dirinya sebagai nabi atau disebut dengan nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzab, Zulaikha bin Khuwailid, Al-Asy'adi, Al-Asy'ad Al-Ansi. Kemudian yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran, yaitu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang dilatar belakangi karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang dalam membela agama Islam, maka ditunjuklah Syahid bin Safid sebagai pemimpin. Yang ketiga adalah perluasan wilayah, yaitu penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah Suriah. Selain itu, dalam kepemimpinannya, Abu Bakar berhasil menaklukkan Kekaisaran Bizantium. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, prestasinya yang pertama adalah perluasan wilayah dakwah Islam, yaitu terjadi perluasan wilayah Islam yang disebut dengan Futuhat Al-Islamiyah sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Wilayah dakwah Islam pada masa Umar bin Khattab hingga ke Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. Yang kedua adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal yang bertugas untuk mengurus keuangan negara dan Dewan Perang yang bertugas untuk mencatat administrasi ketentaraan. Prestasi yang ketiga adalah menetapkan kalender Hijriah, yaitu Khalifah Umar menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang keempat adalah Dewan Pemilihan Khalifah. Khalifah Umar membentuk dewan yang akan menggantikannya dengan tersebut menganggotakan 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga adalah prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama ada kodifikasi Mushaf Al-Quran, yaitu pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Al-Quran digandakan menjadi 4 mushaf dan didistribusikan ke wilayah yang itu Makkah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Yang kedua, prestasinya adalah merenovasi Masjid Nabawi. Yaitu Masjid Nabawi itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad saat pertama kali tiba di Madinah. Dari perjalanan hijrahnya, pada mulanya masjid ini sangat kecil dan sederhana. Pada masa Khalifah Utsman direnovasi dan diperluas. Yang ketiga adalah pembentukan Angkatan Laut. Tujuan dari pembentukan Angkatan Laut ini adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan.
dalam perkembangannya membawa misi dakwah Islam hingga ke Indonesia. Yang keempat adalah perluasan dakwah Islam, yaitu perluasan dakwah pada masa Utsman itu meliputi daerah Khurasan, Armenia, Tunisia, Rai, dan Azerbaijan, dan Amuriyah, Siprus. Yang terakhir dari prestasi Khalifah adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Itu di antara langkah tegasnya adalah memberantas korupsi, menghapus upaya penindasan yang dilakukan pejabat, melakukan kontrol pasar, dan memberantas para pedagang licik, penimbunan barang, dan pasar gelap. Yang kedua adalah membenahi keuangan negara, itu Baitul Mal, yaitu membereskan masalah dalam penggunaan fasilitas negara. Ia menyita harta-harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar dan kemudian harta tersebut disimpan di Baitul Mal, digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah memajukan ilmu nahwu, yaitu untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis. Khalifah Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, ilmu tentang tata bahasa Arab. Yang keempat adalah membangun kota Kufah. Khalifah Ali membangun kota Kufah secara khusus sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, mungkin gitu aja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi tentang Khulafaur Rasyidin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.